Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Diberhentikan DPBNU ya, DPBNU begitu kan ya. Kiai Marzuki pernah tolak uang sogo 8 miliar dan mobil Alphard ya. Dari siapa mereka begitu kan? Usut punya usut. Ternyata dari salah satu ya kandidat ya katanya begitu ya. Ini banyak sekali begitu kan. Ya, ia mengatakan Pak Kiai ya, mobil Anda sudah rusak, sudah tidak bagus. Ini Alphard ya katanya begitu. 8 miliar itu angka yang fantastis. Tapi untungnya begitu kan. Begitu kuatnya iman seorang kiai di situ begitu kan. No, ya tidak begitu katanya ya. Walaupun saya tidak punya uang ya karena membangun pesantren membutuhkan uang katanya begitu. Tidak begitu kan. Seorang kiai tidak akan mudah tergadaikan dengan ya finansial seperti itu begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Lantas banyak orang muncul spekulasi begitu, wajar begitu kan. Kiai Marzuki ini sangat tahan banting begitu kan ya. Tidak tergoda sama sekali. Coba bayangkan kalau kiai-kiai kecil begitu ya, yang imannya masih ya itu-itu aja ya, mungkin sudah diterima mereka begitu ya. Bahkan himbauan kepada yang gelarnya kiai dan ustadz ya, Nahdlatul Ulama begitu kan ya. Jadilah pewaris nabi dan utusan Tuhan yang amanah ya. Fatonah, sidik, tabligh, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kiai Marzuki mengaku ditawari mobil Alphard ya, bahkan juga pernah ditawari uang sebesar 8 miliar. Luar biasa Kiai. Susahnya yaitu ya susah nyari sosok seperti beliau yang tak mudah disogok menjual idealismenya, keyakinannya, politiknya. Kalau yang lain pasti dibela-belain ya. Yang penting ya yang penting cuan-cuan mengalir ya. Di negeri Wakanda ya, orang lurus, jujur, amanah pasti dikebiri oleh kaum penjilat yang harakus harta dan kekuasaan. Mereka termasuk golongan munafikun ya, zalim ya. Tempatnya adalah neraka jahanam. Wah, komentar-komentar dari netizen ngeri-ngeri sekali begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sosok sebagai kiai di situ begitu kan ya. Ya, apa adanya mereka begitu kan. Ya justru Kiai Marzuki itu begitu kan, ketika lihat ya kopiahnya agak miring, pakaiannya biasa-biasa aja. Tetapi walaupun ditawari 8 miliar satu Alphard mobil, dia tidak pernah menerima sedikit pun mereka begitu katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya begitu kuat iman mereka, tidak mau digadaikan dengan hal-hal seperti itu. Coba bayangkan kalau kiai-kiai muda seperti itu begitu kan ya. Misalnya saya jadi Gus, misalnya ditawari 8 miliar, wah saya harus berpikir 2 kali misalnya begitu kan. Misalnya saya ditawari begitu sebagai pendukung Anies Baswedan nih begitu kan ya. Ditawari uang misalnya 10 miliar misalnya begitu kan. Saya masih geleng-geleng kepala begitu kan ya. 8 miliar 10 miliar itu kalau saya bekerja begitu kan ya, itu sudah berapa tahun yang saya dapatkan ya, yang saya mau dapat 10 miliar begitu kan ya. Kalau ditawari seperti itu, tapi ya hati pribadi mereka begitu. Semua orang kan bisa ada yang mau dan ada yang tidak, tergantung situasi mereka begitu kan ya. Kalau imannya kuat tidak mungkin tergadaikan. Semoga iman kita kuat ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira banyak sekali kiai-kiai disogok di situ. Alhamdulillah warga Nahdliyin jadi tahu siapa yang benar-benar berjuang untuk warga Nahdliyin dan siapa yang hanya memanfaatkan suara warga Nahdliyin. Buat pengurus NU hanya memanfaatkan suara kaum Nahdliyin, semoga segera mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin katanya ya. Bahkan ya hebat ya, bila terima uang itu mobil Alphardnya diterima, Anda akan cepat ya, dan di dalam akan ada banyak pertanggungjawaban dan pertanyaan-pertanyaan katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah orang yang kemudian nyogok ya, Ar-Razi wal Murtazi finnar ya, orang yang menyogok dan orang yang disogok itu masuk neraka katanya begitu ya. Jadi artinya kalau kita imannya kuat, insya Allah kita terjaga begitu kan ya, akan dimudahkan kok begitu kan ya. Kalau ada orang yang nyogok lalu kemudian menolak, akan ada gantinya di situ begitu ya. Kita akan buktikan aja di situ ya. Ya, siapa yang tidak tergoda dengan miliaran di situ begitu kan ya. Kita bekerja 1 tahun belum tentu dapat 1 miliar begitu kalau berbicara itu. Tapi tergantung hati mereka. Kalau sudah cinta kepada siapapun begitu kan ya, kepada Tuhan kita, tidak mudah digadaikan masalah-masalah seperti ini begitu.
Diberhentikan ya PBNU, Kiai Marzuki pernah ya tolak sogok 8 miliar ya dan mobil Alphard katanya begitu. Mari kita baca. Ini menarik begitu ya. Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PBNU Jawa Timur yang dipecat ya PBNU ternyata pernah didatangi tim sukses salah satu calon presiden. Wow, ternyata begitu. Dan ternyata usut punya usut didatangi oleh salah satu calon ya tim sukses calon presiden katanya. Siapa mereka begitu kan ya? Siapa begitu kan? Saya kira orang yang banyak uangnya siapa sih sebenarnya? Mungkin masyarakat akan menilai begitu kan ya. Kiai Marzuki mengaku ditawari mobil Alphard, bahkan juga pernah ditawari uang sebesar 8 miliar. Tapi Kiai Marzuki menolak. Alasannya uang sogok tak ada barokahnya, padahal ia sedang butuh uang untuk membangun pondok pesantren. Hal itu disampaikan Kiai Marzuki Mustamar dalam tausiah di depan warga NU. Ya, kini rekaman ya video pidato Kiai Marzuki ya itu beredar luas di media sosial, terutama di grup-grup WA para Kiai NU. Saya pernah digoda Alphard. Ya begini, ini memimpin NU, kata Kiai Marzuki Mustamar dalam bahasa Jawa. Padahal kata Kiai Marzuki Mustamar, ya mobil ya miliknya jelek ya, tak semewah seperti Alphard katanya. Bahkan tutur Kiai Marzuki juga pernah ditawari uang sebesar 8 miliar, tapi lagi-lagi menolak. Kenapa? Takut uang sogok itu justru membuat pondok pesantren diasuhnya tidak berokah. Jadi perkara nanti pondok saya tak berokah, tegas ya pondok pesantren Sabilur Rasyad itu begitu kan ya, gesek Karang Basuki Sukun Malang itu. Padahal tutur ya Kiai Marzuki pondok pesantren sedang dibangun, tapi tak jadi karena kekurangan uang di situ begitu. Dengan itulah yang kemudian ditawari uang 8 miliar ya mobil Alphard, tapi dia tidak mau mereka begitu kan. Orang itu kalau sudah makomnya itu sudah tinggi begitu kan, dari segi pakaian, dari segi kopiah saja biasa mereka begitu kan. Coba kalau kiai-kiai yang lain modisnya luar biasa begitu kan ya, pakai Alphard ya, sarungnya sarung BHS ya, bajunya takwa yang luar biasa begitu kan. Tapi hal-hal itu kan hanya merubah penampilan mereka begitu kan. Kalau imannya masih digadaikan, wah ini kacau begitu ya. Bahkan padahal ya tutur Kiai Marzuki pondok pesantren sedang ya dibangun tapi tidak jadi-jadi karena kekurangan uang. Tapi Kiai Marzuki Mustamar bersyukur karena merasa selalu dituntun oleh gurunya yaitu Kiai Marzuki Mahfud yang kini sudah wafat sehingga tak lagi ya mau menerima uang suap tersebut. Ia mengaku selalu didatangi mimpi Kiai Marzuki Mahfud. Menurut dia Kiai Marzuki Mahfud selalu mengingatkan dirinya agar tidak menerima uang suap tersebut. Bahkan Kiai Mahfud sendiri menurut Kiai Marzuki Mustamar pernah ya disuap oleh seorang calon gubernur ya pada pilgub sebelum pilgub kemarin. Tapi orang itu oleh Kiai Marzuki Mahfud disentak ya pulang. Tegas Kiai Marzuki Mustamar ya menceritakan sikap tegas Kiai Marzuki begitu Mahfud. Bahkan ya kalau saya tidak sampai menyentak, tapi saya bilang bahwa saya masih bicara cari uang sendiri ya. Bisa cari uang sendiri, tegas Kiai Marzuki ya. Kiai Mustamar, Kiai Marzuki Mahfud pernah menjadi Rais Syuriah PBNU Jawa Timur. Kiai Marzuki Mustamar mengajak ya warga NU agar tidak menerima uang suap ya. Seperti diberitakan Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama PBNU. Informasi beredar itu di grup ya para kiai dan kader NU. Informasi yang diterima ya bangsa online begitu.com ya proses pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar itu sudah menyebar sejak 2 minggu yang lalu. Katanya begitu kan ya, tidak mengikuti arahan katanya begitu ya. Jadi banyak proses-proses yang kemudian dilakukan. Bahkan masyarakat Indonesia mengetahui kata Gus Salam karena tidak sejalan ya mendukung 02 begitu lebih dekat pada Amin, pada kenyataannya akhirnya ya dicopot katanya begitu atau dipecat begitu ya. Jadi banyak muncul spekulasi itu begitu. Saya yakin dan saya yakinnya bagaimana dengan bangsa kita begitu kan ya. Kalau tidak ada para ulama, para kiai sudah bisa digadaikan ya. Jadi saya kira ya tunggulah kehancuran mereka begitu kan. Gus Salam juga salah seorang ketua PBNU Jawa Timur juga diberhentikan oleh PBNU pada Agustus 2023 lalu. Sementara PBNU sudah menjelaskan soal pemecatan ketua PBNU Jatim Kiai Marzuki Mustamar membantah pemecatan Kiai Marzuki Mustamar terkait politik terutama pemilihan presiden. Ya tidak mungkin lah ya seorang ya kiai ya karena masalah internal lalu kemudian tiba-tiba dipecat. Ya masuk akal nggak begitu kan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi kalau ada kisruh konflik di internal saya kira NU itu pakarnya begitu kan ya, pakarnya untuk ya memberikan solusi begitu ya, solusi konflik, solusi bagaimana terjadi konflik, bagaimana sehingga ada solusi baru. Insya Allah
warga NU apalagi kiai NU bisa begitu kan. Kalau alasannya seperti itu masuk akal nggak? Saya kira tidak masuk akal begitu kan ya. Ya tiba-tiba dipecat begitu kan. Pasti ada kaitan dengan politis, kata Gus Salam begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe ke YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.